Mawar. Yang saya hormati Syahidul Baik yaitu Bapak Peri beserta keluarga yang berbahagia pada kesempatan malam ini yang berkaitan dengan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari, lebih khusus jemaah pemberantasan kami dan sambil pada aparat yang hadir pada kesempatan malam hari ini yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya, tak putus-putusnya kita selalu memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmat, limpahan, karunia dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih diberi oleh Allah nikmat kesehatan, nikmat iman, serta nikmat Islam. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmat Allah, dengan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita sehingga kita dapat hadir berkumpul kembali bersama-sama dalam rangka melaksanakan kegiatan rutinitas kita, mengumandangkan zikrullah secara bersama-sama sebagai tanda wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini senantiasa selalu mendapatkan naungan rahmat, hidayah serta ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa selawat juga beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga beliau, kepada sahabatnya, pada pemimpin-pemimpin muslim, sehingga sampailah kepada kita pengikut yang setia ila yaumil qiyamah. Bapak, Ibu, saudara-saudari rahimakumullah, saya ingin mengingatkan kembali tentang firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 41. Di sana Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Hai orang-orang yang merasa, yang mengaku dirinya beriman, perintah Allah selanjutnya adalah berzikirlah kamu, menyebut nama Allah, ya, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Jelaskan Allah juga dalam hadis qudsi, aksiru bi dzikrillah ala kulli hal. Perbanyaklah zikir kepada Allah, ya, di mana saja kamu berada. Jadi karena ini sudah difirmankan Allah, sudah dijelaskan lagi, dipertegas lagi dalam sebuah hadis qudsi, artinya untuk urusan zikir ini kita tak boleh main-main. Urusan zikir ini urusan bagaimana cara kita menyambung tali silaturahmi kita kepada Tuhan, ya. Kebanyakan orang awam, orang-orang yang tidak berilmu, tidak memahami apa itu zikir, dikiranya hanya cukup dengan melafazkan, menyebut Allah, Allah atau la ilaha illallah, dia sudah merasa dirinya berzikir, ya. Bedakan, zikir itu perintah Allah. Perintah Allah itu untuk orang yang telah beriman. Arti iman itu sudah masuk ke dalam kalbu. Artinya bagaimana supaya iman itu bisa masuk ke dalam kalbu? Tidak ada pilihan lain. Untuk bisa cahaya nur itu bisa masuk ke dalam kalbu, tentunya harus ditunjukkan. Karena zikir ini dipanggil untuk orang-orang yang beriman. Dia tidak ada ya ayuhan nas. Kok ya ayuhan nas tidak berilmu pun boleh berzikir, ya. Tapi kalau dipanggil orang beriman, artinya syarat untuk berzikir itu apa itu? Harus memiliki ilmu. Artinya apa? Kalau dia tak memiliki ilmu, itu bukan zikir namanya. Memanggil. Beda, ya. Memanggil dengan mengingat berbeda. Kau manggil, ya panggil, hanya sekedar manggil. Tapi yang dipanggil tidak terpanggil. Kita mau memanggil nama seseorang, tapi kita tak kenal dengan orang. Kira-kira yang kita panggil tuh menoleh enggak? Atau memperhatikan kita enggak? Tentu tidak, karena kita enggak tahu, ya, enggak memiliki alatnya. Kita enggak memiliki
ilmunya. Zikir itu syaratnya harus tersambung. Kalau dia tidak tahu menyambungkan dirinya kepada yang mau dizikirkannya itu, artinya itu bukan zikir, hanya manggil-manggil ya. Manggil-manggil hanya pujian manusia, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari zikirnya itu. Tak dapat apa-apa dia. Orang zikir dia zikir, tapi apa kesan dari zikir itu? Tidak ada. Nikmatnya tak ada. Dia tak menemukan apa ini perjalanan seseorang dalam mengagungkan asma Allah itu. Karena zikir ini perjalanan tarekat, ya. Zikir ini tarek, zikir ini berjalan, ya. Kalau dia tidak memiliki ilmu, batinnya tak berjalan. Artinya hanya pujian sebut-sebut hanya didengar manusia, tapi batinnya tak mi'raj. Kenapa ini tak bisa mi'raj? Karena sebelum dia berzikir, dia tidak buka hakikat diri. Nah, zikir itu buka hakikat diri dulu. Ambil gelombang itu, ya, gelombang yang telah ditunjukkan seorang guru mursyid atau guru bandal itu. Gelombang itu ditunjukkan, dimasukkan ke dalam kalbu. Nah, walaupun bibir terdiam, batin tetap mengagungkan asma Allah. Kalau zikir seperti ini, Juniper Persal, semua bisa. Orang bisu bisa. Orang bisu tak bisa nyebut Allah kan? Gimana? Gimana? Berarti yang berzikir ini hanya untuk orang yang pandai berarti Tuhan taat. Tapi kalau dapat ilmu kita paham, tak bisa dengan bibir. Ada alat. Maka zikir itu pada hakikat yang sesungguhnya, setelah kita menembus alam yang lebih tinggi, ya, dimensi yang lebih tinggi, di sana baru kita tahu bukan bibir kau yang berzikir, gitu. Karena kita tidak menembus ke alam yang lebih tinggi, kita tahu hanya alam dunia saja yang kita pahami. Kita alam dunia saja yang kita mengerti. Padahal ada alam di atas alam dunia ini. Untuk menembus alam yang lebih tinggi daripada alam dunia ini, maka syaratnya harus dia ihdinas siratal mustaqim. Dia harus ditunjukkan dulu. Kok tidak bisa menembus alam yang lain itu. Artinya mulutnya berzikir, batinnya tarekat, batinnya berjalan. Itulah yang dicontohkan Nabi. Nabi diam di kamar, tapi batinnya mi'raj. Ketemu alam barzah, ketemu alam kubur, ketemu langit ke-1, langit ke-2, jumpa dengan Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa. Arti kan berjalan itu. Kita zikir apa yang kita dapatkan? Hanya akan dunia itu belum zikir. Kalau zikir bergerak batinnya. Maka syarat untuk bergerak tak ada pilihan. Siapa saja kalau pengen matinya nanti kembali kepada Allah, husnul khatimah, ya, dia harus bisa menembus alam dimensi yang lebih tinggi daripada alam dunia. Tak ada pilihan. Kalau enggak, kau termasuk orang asing nanti mati. Ya, kita orang asing. Kenapa orang asing? Karena ketika kita mati, kita belum pernah memasuki alam yang lebih tinggi. Sedangkan semua manusia akan mengalami kematian. Syarat untuk menembus alam itu, alam dimensi yang lebih tinggi itu, syaratnya dia harus mati. Ya. Tapi Nabi ketika menjelaskan tentang alam barzah, alam kubur, langit ke-1, langit ke-2, langit ke-3, Nabi itu masih hidup ke mati meninggal? Nabi masih hidup. Kenapa Nabi bisa menceritakan alam kematian? Kenapa? Karena ada Rasul yang memimpinnya. Nabi itu titel orangnya. Karena dia bisa, karena dia ditunjukkan ikra bismi rabbikal ladzi khalaq itu,
Ketika Nabi bertafakur di Gua Hira, ditunjukkan satu huruf di dalam jiwa masuk ke dalam kalbu Nabi. Nabi tahu bermi'raj, Nabi tahu bertarekat yang sebenar-benarnya. Karena untuk menembus alam roh, ya, untuk menembus alam hakikat, tak ada pilihan lain. Ketika kita bersyariat harus dengan bertarekat. Karena jalan untuk ke hakikat, syariat harus berjalan. Berjalan inilah disebut dengan tarekat. Apa yang diajarkan tarekat ini? Apa yang diajar? Pertama baiat ataupun tawajuh. Ke dalam ilmu kita namanya tawajuh. Kalau kau tak tawajuh, tak bisa kau menembus alam roh itu, tak bisa. Sedangkan perintah hadis Nabi, tubadilul badani, saya hancurkan badanmu jadikan roh. Kenapa kau tak bisa ini? Kenapa? Karena kita tidak ditunjukkan. Itu jawabannya. Sehingga bibirnya berpikir subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allah. Habis di dunia saja, pahala dunia yang didapatnya. Yang dipanggilnya tak mengenal yang memang. Sehingga apa nih? Kalau yang memanggil tak mengenal dengan yang dipanggil itu. Tak ada dapat apa-apa dari zikirnya itu. Hanya capek, letih, keringat, tapi tak bernilai di sisi Allah. Sedangkan orang beriman itu sedikit pun tak ada yang sia-sia tak ada. Rabbana ma khalaqta hadza batil. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Allah tidak menjadikan sesuatu itu dengan sia-sia. Maka orang beriman itu duduknya berzikir, baringnya berzikir, berjalannya berzikir. Inilah perintah hadis, aksiru bizikrillahi ala kulli hal. Perbanyaklah zikir itu di mana saja kamu berada. Ini kan bukan dengan bibir artinya. Artinya harus dengan ilmu. Karena kalau tidak ada cahaya masuk ke dalam kalbu kita, arti nafas kita itu tidak bertasbih. Karena nafas itu tunduknya kepada nur itu. Nafas kita keluar dan masuknya tunduk kepada nur. Tuhannya nafas kalau kita bahasakan ya. Memang berat bahasa kalbu ini. Mau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berat. Jadi nafas itu tunduknya ke roh. Roh itu tunduknya ke nur. Maka nafas itu takluknya ke roh dia. Karena yang membuat dia bisa keluar dan masuk karena ada rohani. Roh itu takluknya kepada itu asma Allah itu. Maka itulah yang dimasukkan ke dalam kalbu kita. Setelah dimasukkan aktif dalam itu. Aktif itu di dalam aktif, di luar dia tetap aktif. Dia berzikir. Maka orang beriman itu tidak ada sedikit pun perbuatan dia tidak bernilai ibadah. Tak ada. Semua bernilai ibadah. Kenapa bernilai ibadah? Karena sinyal nyambung. Informasi masuk. Kuota banyak. Kenapa kuota banyak? Nafas ini berzikir. Zikir ini ada tingkatan lagi ya. Ada yang tabi'i, ada di hidupi, ada di rohani, ada di rabbah. Tingkatkan terus sampai kepada posisi makam para nabi dan para wali-wali Allah. Itulah zikir yang sempurna. Baru kita bisa mati sempurna. Ya, mati tidak seperti binatang yang hina. Tidak jadi hewan kita benar-benar sempurna kembali kepada Allah. Datang dari Allah, manusia kembali kepada sebenar-benarnya manusia. Jangan datangnya manusia, kembalinya hewan. Kemana kembali hewan ini? Karena dia mau menembus alam barza. Ketika dia di alam dunia tidak tawajuh, tidak ditunjukkan bagaimana menembus alam akhirat itu. Bagaimana menembus alam barza itu, dia tidak ditunjukkan dulu di alam dunia. Maka carilah guru di alam dunia.
Karena guru itulah yang menyambungkan, menunjukkan kita untuk bisa menembus alam roh itu. Alam roh itu artinya alam akhirat. Ya, nah, begitulah cara berzikir yang benar. Bukan berzikir ini kita diamnya di sini. Jasad ini memang kelihatan kalau orang tak paham. Kita di tempat ini. Nah, batin ini sebenarnya bergerak menembus ke alam yang di luar batas akal kita ini. Jadi ketika kita sudah menembus alam itu, sudah mati akal semua, tak berfungsi semua. Artinya itulah disebut dengan alam kematian. Sudah mentok, tak bisa. Untuk bisa menembus itu, dia harus melewati titian siratal mustaqim. Antara dunia akhirat ada yang disebut dengan jalan titian ihdinas siratal mustaqim. Itu diibaratkan Nabi rambut dibelah 7. Coba bayangkan, dibelah 7 ini bisa tak jasad kita melewati itu, titian itu tuh? Berarti siapa yang melewati jalan itu tuh? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang datang dimasukkan ke dalam kalbunya cahaya. Cahaya itu tetap di dalam. Ketika cahaya itu menerangi hati manusia, sehingga antara Tuhan dan hamba ini tersambung. Jadi perbuatan kita tidak sia-sia. Kita berbuat bukan hawa nafsu. Kenapa? Cahaya itu yang menuntun kita, membimbing kita. Ini disebutkan Quran yang berjalan. Kan Quran itu dibawa kemana-mana, bukan. Kalau cahaya itu masuk ke dalam kalbu, cahaya ini berasal dari siapa ini? Berasal daripada Allah. Jadi mau kenal Allah, kenallah cahaya. Tak tembus sampai ke alam cahaya, kau tak bisa menembus alam Tuhan. Itu keputusannya. Kau tak kenal Rasulullah, tak akan pernah kenal Allah. Anak syahadat itu 2. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tak kenal Rasul utusan Tuhan itu. Apa utusan Tuhan itu? Nah, itu yang masuk ke dalam kalbu kita itulah disebut cahaya Nur Muhammad. Itu yang ditunjukkan oleh seorang guru mursyid itu. Ditunjukkan seorang guru badal itu. Maka jangan guru itu dianggap enteng. Tanggung jawabnya berat jadi seorang guru. Ya. Murid kalau mati bisa langsung ke surga guru. Tunggu dulu. Kalau murid kalau masuk surga, guru tak bisa masuk dulu. Kenapa murid kau ini tak bisa selamat ini? Nah, artinya berat tanggung jawab seorang guru. Artinya apa itu? Karena guru itu tanggung jawabnya terhadap murid yang dibimbingnya itu sangat berat. Maka jangan sampai kita mengecilkan sampai bisa menghina, menjelek-jelekkan. Karena kau dapat cahaya langit, cahaya bumi itu dari seorang guru. Nah, itu guru jasmani. Setelah kita bisa menembus ke alam roh itu, ya, masuk ke alam roh, situ gitu sudah menemukan yang dikatakan guru rohani. Nah, jadi guru jasmani ini menuntun kita untuk bisa menyampaikan kita kepada guru rohani. Guru rohani itu ada di dalam diri kita. Nah, maka nak berzikir itu, ya, ikuti tuntunan seorang guru. Ikuti tata cara guru. Bagaimana guru mengajarkan kepada kita, itulah yang harus kita ikuti. Ya, jadi zikir itu Bapak Ibu, saudara-saudara rahimakumullah, tidak habis hanya sampai di lapas saja. Nah, jadi buka dulu hakikat diri. Wadhkuruhu kama hadakum, ingatlah Allah sebagaimana kamu ditunjukkan. Nah, itulah cara kita mengingat Allah. Akhirnya setelah kita masuk ke dalam dimensi yang lebih tinggi, di sana baru kita tahu bahwa sebenarnya bukan bibir kita yang berzikir. Jadi siapa yang berzikir itu?
milik Allah. Milik Allah itu siapa? Nur Allah. Setelah dia bisa masuk ke dalam alam nur itu, nanti mengerucut menjadi satu. Dia juga yang berzikir. Dia memuji dirinya sendiri. Tak ada kita lagi. Nah, itu yang dikatakan zikir. Itu yang dikatakan zikirnya bisa menembus alam akhirat. Karena tidak bisa menembus alam akhirat dengan jasmani, tidak bisa. Maka dia harus tobat dilul badani, saya hancurkan jasadnya, jadikan roha. Nah, untuk menghancurkan jasad inilah tugas kita yang sangat berat. Ya, tugasnya apa? Matikan pikiran kita. Nah, ya. Terus kita harus tahu bagaimana tadi ini kita harus paham bagaimana cara menembus alam barja itu. Ya, matikan semua pikiran kita. Hilangkan bahwa kemampuan-kemampuan yang ada pada diri kita itu nolkan. Bahwa pada hakikatnya kita ini bungkus daripada diri rohani. Kalau bungkus selamanya akan tetap bungkus. Bungkus tak akan bisa menembus alam isi kalau dia tidak dengan tawajud atau tidak baiat. Maka baiat itu sangat penting. Maka untuk bisa menembus alam barja itu, alam roh itu, maka di dunia ya kita harus dibaiat, harus tawajud. Jadi baiat ini bukan hanya di dunia saja ya. Di alam rahim, sebelum kita lahir ke alam dunia, alam rahim itu kita di baiat. Apa katanya baiat? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Sana Allah mengatakan, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Betul, engkau adalah Tuhanku. Aku menjadi saksi. Nah, itulah baiat pertama di alam rahim. Lahir ke dunia, batinnya 100%, terang cahaya batinnya, akalnya 0, tidak ada. Setelah dia diberi panca indera, ya, hidup di alam dunia ini diberi panca indera. Apa itu? Penglihatan, pendengaran, penciuman, apa itu? Rasa. Nah, itu kan panca indera yang 5 itu. Setelah dia mengalami proses sampai di akil baligh, dari panca indera yang 5 ini membuat apa ini? Pintu batin kita menjadi gelap. Jadi batin menjadi 0, pengetahuan menjadi kuat. Nah, gitu dia. Ketika dia lahir, batinnya 100%. Coba lihat bayi-bayi itu menembus pandangan. Kenapa? Karena batinnya suci. Batinnya bersih karena masih 100%. Masih suci karena datang dari Allah suci hadir ke alam dunia suci. Harusnya dan nanti kembali kepada Allah benar-benar dalam keadaan suci. Tapi kenapa? Diberi panca indera yang 5, ya, akhirnya tadi itu batin yang suci lama-lama tertutupi oleh panca indera yang 5 itu, terpengaruh dengan suasana alam dunia. Nah, sehingga akhirnya pikiran menjadi 100%, batinnya menjadi 0%. Maka itulah harus ditunjukkan. Kalau tidak tahu jalan kembali kepada Allah, tidak tahu jalan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, nanti alam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itulah alam titian siratal mustaqim. Nanti kalau kita mau kembali ke alam itu, nanti kita akan bergerak rohani kita ini. Ditawab 7 kali melalui tali pusat ini. Labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata la syarika laka labbaik. 7 kali dia tawab. Di sana tali buhul itu tersambung. Itu kita cukup menyaksikan saja. Cahaya itu kembali kepada sumbernya.
Ketika cahaya itu masuk ke dalam halqum, di sana dia bertasbih zikir. Itu namanya zikir hak. Zikir terakhir, inilah zikir terakhir. Berbunyi dia. Nah, itu pujian akhir. Tapi kalau tak dilatih semasa kita hidup di alam dunia, tak akan mudah itu. Karena disinilah keputusan akhir itu. Falaula ija balagatil khulqum, apabila nyawa kau sudah berada di kerongkongan ini, wa antum hina izin tanjurun, pada saat itu kau sadar, kau paham bahwa kau akan kembali. Apa firman Allah selanjutnya? Tarji'unaha in kuntum sadiqin. Kalau kau termasuk orang-orang yang benar, kembalikanlah itu milik aku ini. Artinya cahaya itu harus ditunjukkan. Kalau tidak ditunjukkan, berarti dia hidup di alam dunia ini dalam kegelapan. Kalau dia berada di dalam kegelapan, itu yang dikatakan iman itu belum masuk ke dalam kalbu. Jadi amalan itu apa? Hanya habis sampai di bibir saja. Maka niat di hatinya tidak ada. Padahal syarat untuk amal kita diterima itu 3 unsur harus terpenuhi. Apa itu? Rukun fi'linya, rukun qaulinya, rukun kalbinya. Rukun kalbi inilah yang mesti disebut niat di dalam hati. Niat itu bukan dilapas, bukan dibaca. Ingat ya, setelah menerima ilmu ini, tidak boleh lagi niat itu dibaca, usalli, tidak ada lagi itu, bukan itu. Niat itu, itu buka hakikat diri, terhubung itu cahaya langit, cahaya bumi, berdiri tegak nama Allah itu. Setelah ada tegak nama Allah, itu dikatakan menegakkan salat, mendirikan salat. Setelah kita hadirkannya, buka hakikat diri itu, jangan lagi ada baca-baca, berdiri Allah, agungkan asma itu. Wala zikrullahu akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Agungkan nama Tuhan. Ya. Itulah zikir yang paling besar, paling utama. Ya, lebih utama daripada amalan-amalan kita yang lain. Allah jelaskan lagi di dalam sebuah hadis. Apa di sana dalam sebuah hadis Nabi itu? Akankah aku beritahu kamu ini? Hai manusia, maukah aku beritahu kepadamu, hai manusia, apa amalan yang tertinggi derajatnya di sisi Allah? Paling tinggi derajat di sisi Allah. Tak ada yang bisa mengalahkan amal itu. Apa nih? Mengalahkan kau sedekah, zakat emas dan perak, kalah itu. Belum ada apa-apa nilainya dibandingkan amalan ini. Terus mengalahkan lagi kau berperang melawan musuh-musuh Allah, baik musuh zahir maupun musuh batin, kalah masih dengan amalan ini. Jadi sahabat ini bingung bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong kau jelaskan kepadaku amalan apa sih itu, nilainya tinggi sekali di sisi Allah itu. Apa kata Rasulullah? Zikrullah. Tapi bukan bibir. Zikrullah itu napas keluar masuk itu terhubung kepada yang punya di diri. Itu nama zikir yang sebenarnya zikir. Inilah tidurnya orang yang berzikir, yang berilmu ini lebih ditakuti. Ya, malah ditakuti oleh setan daripada bangunnya orang yang tidak berzikir. Jadi dahsyat zikir itu. Tapi zikir itu harus dengan ilmu. Apa ilmunya itu? Itu tadi tali buku. Itulah alatnya untuk menyambung ke sana. Kalau dia tak tersambung, dia bukan zikir, dia hanya habis sebatas memanggil saja. Bedakannya manggil dengan zikir. Ya, bedakan bersemuka dengan wudu. Beda. Kalau kita berwudu itu melibatkan unsur kalbu. Ya, tapi kalau basuh muka tidak dengan ilmu itu bukan wudu namanya. Karena wudu itu bab suci. Suci itu ada di dalam kalbu. Jadi syarat untuk dia berwudu itu sebelum dia membasuh muka, buka hakikat di diri. Wasjud waqtarib bismillah.
Sambungkan cahaya itu ke langit. Nah, cahaya itu ada di bumi. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu ini hai manusia ada cahaya aku. Cahaya itu menjadi apa pada diri jasad ini? Nyawa kita. Nyawa itu lebih nyatanya dilihat dengan keluar masuk jalan itu kan sebenarnya jalan cahaya. Nah, kenapa kita tidak tuntut itu jalan dia itu? Kau mau ke Tuhan, tapi tidak mau menembus diri Tuhan, cahaya Tuhan. Tidak bisa orang mau ke matahari tidak melalui cahaya matahari. Tidak bisa orang mau ke Tuhan tidak melalui cahaya Tuhan. Cahaya Tuhan itulah disebut Rasulullah. Itulah disebut mursyid yang sebenarnya mursyid. Kalau ini luar ini guru pembimbing. Guru pembimbing itu menunjukkan jalan ke mursyidan. Mursyid itu satu, tidak boleh banyak. Nah ya, kalau zaman sekarang namanya mursyid. Kalau Nabi Muhammad itu namanya Rasul. Ya. Kalau orang Kristen itu, ya ini kalau orang Kristen itu Isa itu rohku sama, cuma sebutannya yang berbeda. Nah, maka kata Nabi Isa, aku ini utusan Tuhan, karena aku membawa Rohku Kudus. Dari mana datang Roh Kudus ini? Tuhan Bapa katanya. Nah, Tuhan Bapa itu siapa? Jangan kita terkecoh dengan merek, dengan tulisan. Tuhan Bapa itulah Allah. Karena Musa ini ada tampak Nah, berarti siapa Bapak itu tadi? Nah, itu disebut Tuhan Bapa. Tapi kalau benar-benar dia memakai kitab yang asli, Barnabas namanya itu. Kitab itu kitab sama dengan Al-Quran, cuman dia belum lengkap dan sempurna. Kalau Al-Quran ini sudah lengkap dan sempurna, maka orang Kristen pada hakikat sebenarnya harus mencari kitab yang sempurna. Tapi kalau dia hanya pakai kitab itu bisa selamat tak? Selamat kalau dia ketemu dengan Roh Kudus tuh. Nah, bukan Roh khusus untuk orang Kristen. Nah, Roh Kudus itu roh yang suci. Kita pun untuk ke situ juga. Nah, berzikir itu harus menembus alam dia. Itulah alam yang suci, namanya Rohku. Itu cuma beda nama sebutan saja. Nah, kalau orang Hindu apa sebutannya itu? Nah ya, kalau orang yang diikutnya itu Buddha namanya. Buddha itu macam Nabi, Pak, ibaratnya. Nabi Buddha ini membawa apa? Membawa Atma. Atmanya apa? Kalau kita nyebutnya Rasul ataupun Mursyid. Nah, Mursyid itu irsyad, jalan yang menunjukkan untuk sampai ke Tuhan. Nah, artinya kalau dia bisa menembus alam itu, alam roh itu, itulah yang dikatakan orang itu Islam. Walaupun labelnya Islam, agamanya Islam, tak bisa menembus alam roh, tak bisa menembus alam cahaya, dia bukan Islam. Kenapa? Syarat untuk kembali ke Tuhan dia harus bisa menembus alam roh, alam cahaya. Nah, maka zikir ini untuk meleburkan jasad kita menjadi cahaya. Nah, coba cahaya langit itu tembus langsung ke jasmani kita. Jadi kita sudah dibungkus oleh cahaya. Jadi bukan tubuh ini lagi kita sudah memakai tubuh air. Cahaya itu bukan tubuh dunia. Nah, saya bilang nembus alam cahaya, itulah tubuh akhirat. Kalau kau bisa masuk ke dalam alam cahaya, kau bisa menembus alam Tuhan. Baru kau bisa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru kau datang dari Allah cahaya, kau akan kembali kepada Allah melalui cahaya. Maka syahadat itu dua. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Muhammad membawa cahaya itulah bernama Nur Muhammad. Nah, kalau orangnya Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad nunjuk ini, tak pernah ada nunjuk ini.
Pernah tak? Asyhadu an la ilaha illallah, pernah gini? Asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa? Dia diliputi oleh cahaya. Ini yang ditunjuknya. Apa? Di hadapanku inilah Allahu bikulli syai'in muhit. Aku ini meliputi segala sekalian sesuatu. Tidak pernah ada Muhammad asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Berarti Muhammad itu bukan ke sini. Muhammad itu ke sini. Mau nembus Tuhan harus masuk ke cahaya. Zikir harus tenggelam ke dalam cahaya lebur jasad jadi cahaya. Itulah tubuh akhirat. Baru kau paham nanti apa zikir yang sebenarnya zikir itu. Baru zikir itu menjadi tarekat. Tarekat itu berjalan dia. Berjalan itu bergerak dari satu titik ke titik yang lebih tinggi. Kalau ke titik sini tak bergerak, itu bukan berjalan. Itu bukan tarekat namanya. Kalau ke zikir ya, batin tak bergerak nih. Ilmah. Ini apa? Terikat. Kalau ilmah, tembus berubah ada. Apa aku lain? Suasananya. Apa begini? Apa yang akurat? Itu namanya bertarekat. Itu berjalan. Coba kalau kita misalnya masuk mobil tak bergerak. Dialami apa yang bisa kau pandang di dalamnya itu? Paling kau pandang AC ya kan? Apa di dalam mobil itu? Kursinya. Karena ketika mobil itu bergerak, di sana kau bisa pandang. Ada pasar Impa Kuning, misalnya kan? Ada pasar Perum 1. Tengok lagi ada tol baru tambah sih tol Landa. Kita mau ke Sikawang lah ibaratnya kan, sana mandang pasar Siantan, bergerak itu. Jadi kalau kau zikir tak ada yang kau temukan, itu namanya zikirnya diam di tempat. Sedangkan zikir ini tarekat bergerak menuju kemana? Hakikat itu apa? Hakikat diri kita, roha. Syariat bergerak, itu tarekat namanya, menuju ke roh. Baru dia menembus alam hakikat. Kalau ini ketiga ini syariat, tarekat, hakikat tidak berjalan, tidak akan pernah bisa menembus alam makrifat. Bagaimana mau masuk ke hakikat kalau tak mau bersyariat? Mau zikir malas, ibadah senang-senang dia, yang nyaman yang dipilih, yang sakit-sakit jangan dulu. Ya. Karena itulah tadi itu, karena tidak ada yang mendorong dia, membuat batin itu bergerak semangat gitu. Kenapa? Cahaya di dalam batin itu sedikit sekali, sehingga membuat jasad ini menjadi malas. Mau datang akal zikir yang berhitung pakai tangan, enggak deh, udah begini. Coba kejamkan mata. Tapi kok ditanya mati pengen selamat, pengorbanan, perjuangan, usaha ada. Jadi bagaimana dia bisa bergerak tadi itu? Pertama, syarat yang pertama, hargai seorang guru. Ya, hargai, hormati orang guru, ikuti petunjuk guru. Karena guru ini membawa gelombang itu, nur Allah dan nur Muhammad. Nur Allah, nur Muhammad ada di dalam rahasia seorang guru. Maka guru itu bukan pilihan manusia. Tidak boleh kita milih-milih jadi guru, tidak boleh. Guru itu kutunjuki, ya, kupilih, ku kehendaki di antara hamba-hambaku. Gampang tuh. Bapak tuh 5 jadi kan? Kutunjuki, kupilih, ku kehendaki di antara hamba-hamba. Tak boleh gitu. Pilihlah aku menjadi guru. Tak boleh. Karena guru itu membawa gelombang itu. Gelombang itu ada di dalam batinnya. Maka bisa dia menunjukkan jalan untuk menuju Tuhan. Kira guru kan menunjukkan. Bukan, guru ini nol. Setelah dia mentawaju itu, guru itu mati. Nah, 5 kan? Bergegang dia nak masuk kan.
Ini batin udah berapa lama kangen, udah banyak. Udah membatu di dalam itu. Ya, terima ilmu ini umur 50 lebih. Sebelumnya tuh apa itu? Gelap gulita di lautan yang alam. Bukan tak nyaman nembus alam yang gelap ini. Habis tawajuk itu guru demam. Kalau yang banyak aneh-aneh sebelum tawajuk itu suka yang sirik-sirik, ya, suka pakai keres, nyimpan WP, ya kan, ada WP kan? Nah, ada suka mandi-mandi pakai bunga, pakai itu ini. Yang berat tuh gurunya nanti. Ketika kita tawajuk nih, gampang berat kerja menembuskan batin yang sudah membatu itu. Tapi tak ada ucapan terima kasih. Guru bukan minta bukan minta dihargai, bukan. Karena jalan untuk ke Tuhan, itulah wujud Tuhan di alam dunia. Bisa kau pandang wujud Nur, bisa kau pandang wujud Allah. Yang bisa kau pandang guru di depan kau ini. Itulah wujud Tuhan yang nyata di alam dunia. Maka apa kata dia? Ini wajahku wajahiyah. Wajahku dan wajahmu ku hadapkan. Kenapa? Di dalam wajahmu ada cahaya Tuhan. Itu nama suruh baiat. Kita dibaca Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillah, tapi tak paham. Ini wajahku wajah. Maksudnya belajar cariku wajah kau nih, wajah kau yang bodoh ini, yang tak paham ni, tak ngerti ni, kau hadapkan ke wajah yang membawa gelombang cahaya. Disuruh apa kita nih berhadapannya? Karena wujud guru, wujud Tuhan di alam dunia. Berarti bukan khayalan kan Islam itu? Syahadat itu nyata. Di mana syahadat itu nyata? Di seorang guru. Coba sifat 20 itu pertama apa? Pernah kau lihat wujud Tuhan? Yang kau lihat guru yang membawa gelombang Allah dan Rasul itu. Batu wujudnya itu nyata, guru lah itu nyata. Maka kan tak boleh itu. Apa itu? Pak kata dalam hadis itu, la yanalul ilma wala yantafa'u bi illa bi ta'zimi ilmi wa ahlihi. Kalau kau pengen ilmu kau berkah, kau ilmu kau pengen bermanfaat, ilmu kau pengen bernilai di sisi Allah, ya dua yang harus kita amalkan. Pertama, bersungguh-sungguh dalam mengamalkan ilmu. Kedua, bita'zimi ilmi wa ahli, hargai, hormati, patuh kepada ahlinya. Ahli itu apa? Guru yang tahu jalan menuju Tuhan. Kau tak pernah tahu ke Tuhan, kau tak melalui seorang guru, kau tidak sesatlah kita selama-lamanya. Tapi guru ini bukan dia mau jadi guru. Guru ini membawa cahaya. Artinya apa nih? Allah jahir di Nur, Nur jahir di seorang guru. Berarti siapa guru? Wujud. Berarti Islam bukan menghayal. Karena selama ini kan aku namanya wujud Tuhan tak nyata, kan? Wujud Tuhan itu nyata di diri seorang guru. Tapi guru bukan Tuhan, guru bukan Rasul. Guru membawa gelombang Allah dan Rasul. Kalau kau paham, kata ingat dulu. Kalau kau paham dengan ilmu ini, mengangkat pun kau mau ngangkat seorang guru. Karena tidak mungkin selamat kita kalau tidak ditunjukkan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus itu. Karena antara dunia dan akhirat ada titian siratal mustaqim, bawahnya jurang. Ini dunia, ini akhirat. Inilah guru menunjukkan jalan ini. Ada orang yang berjalan jatuh, ketemu dari titian siratal mustaqim. Artinya banyak orang yang belajar ini, tapi akhirnya jatuh. Kenapa? Setengah perjalanan ragu, tidak yakin, tidak serius. Ketemu ihdinas siratal mustaqim, tapi jatuh. Ada nak? Apa lagi kau tak ketemu dengan ini? Bisa masuk alam akhirat. Akhirnya karena kau tak bisa masuk ke alam akhirat, kau tak bisa menembus alam nur, kau tak bisa balik ke Tuhan. Jadi kemana kau itu sebenarnya? Harusnya balik kemana? Dilahirkan lagi
dalam bentuk apa ini? Bentuk dimensi yang lebih rendah. Karena kau tak sukses jadi manusia, kau dihadirkan jadi binatang itu manusia yang tak sukses, tak bisa kembali ke Tuhan. Maka jadi ada apa tuh? Apa itu namanya istilahnya itu? Jadi-jadian tuh. Ular jadi-jadian, kan? Ada tak tuh? Babi ngepet jadi-jadian. Itulah dia. Orang tak tahu jalan kembali ke Tuhan. Jadi tidak semua orang ini sukses menembus kembali kepada Tuhan. Yang tak sukses itu dia balik ke dimensi yang lebih rendah. Kan gini, alam binatang, alam manusia, alam roh, atau alam akhirat, alam Tuhan, kan gitu. Karena dia alam manusia dia tak sukses, tak tak menemukan titian siratal mustaqim, tak bisa melewati tadi itu ke alam akhirat, dia akhirnya dihidupkan kembali. Inilah disebut reinkarnasi. Manusia dihidupkan kembali, membawa karmanya masing-masing. Jadi kita bawa karma kita, apa yang perbuat dalam dunia. Sifat-sifat kau ini sebenarnya bukan sifat manusia. Sifat manusia membawa cahaya. Dia harus lebur ke dalam cahaya, baru dia jadi manusia yang sebenar-benar manusia, insan kamil. Tapi kalau dia tak bisa mengenal cahaya itu, tak bisa menembus alam cahaya, dia harus kembali ke alam dimensi yang lebih rendah. Dimensi yang lebih rendah apa itu? Alam tumbuh-tumbuhan, alam binatang. Coba, siapa mau mati jadi binatang? Saya menyarankan. Ikat dari ini tali, pegang. Mau? Maka benar-benar zikir itu supaya kita benar-benar kembali ke alam manusia yang sebenar manusia. Kalau dia jadi binatang, dia dipelihara orang, dipukul. Coba lihat kerbau itu, tembang, suruh bajak tanah lu, kan? Hina kita. Akhirnya dia apa? Dia jadi pelayan manusia binatang. Coba dia dihidupkan untuk ayam banyak siapa pun. Berapa banyak ada lahir begitu juga ada mati. Kenapa? Untuk siapa ayam ini? Kalau kau memotong tidak kenal dengan asma Allah, ayamnya tak ikhlas. Jadi ayam tuh mau dia untuk kepentingan orang alhamdulillah. Ya, untuk kepentingan orang beriman. Yang makan itu beriman. Kalau orang yang makan tidak kenal nama Allah, tidak kenal cahaya, artinya dia jadi apa tuh? Darah dan dagingnya menjadi itu sifat-sifat binatang langsung. Maka tak boleh kita tak berilmu. Syarat mutlak untuk bisa kembali ke alam Tuhan itu dengan ilmu. Maka sampai tegas tuh, man salaka tarikan yaltamisu fihi ilman sallallahu lahu tarikan ilal jannah. Barang siapa sekuat tenaga untuk menuntut ilmu, aku akan membukakan jalan baginya untuk menuju surga. Bangga kita, bahagia. Jangan kita enteng ilmu. Ya, kita sudah diberi ilmu yang dahsyat ini. Amalan sudah menembus alam roh. Coba lihat yang kita terima tuh. Roh semua. Roh tabi'i, roh idopi. Tapi jikir jalan kita. Kenapa ini berat sekali untuk bisa menembus alam sana? Karena beban dunia ini terlalu berat. Artinya macam melem besi lah dunia dengan roh ini. Melekat, susah melepaskan ini. Maka belajar sebelum mati. Belajar mati sebelum bagaimana belajar mati? Itu nanti lepas sendiri dia. Pelan-pelan nanti antara ketertarikan dia, hubub dunia, cinta dunia berlebihan itu yang membuat rohaninya tidak bisa mi'raj. Kenapa? Kecintaannya terlalu berlebihan. Membuat dia bisa lepas itu tadi buka hakikat sebelum berzikir. Bismillah. Ya. Setelah tembus kepada cahaya itu, berdiri tegak nama Allah. Ya. Setelah dia tegak, puji dia. Dia yang memuji dirinya. Dari langit tembus ke bumi kembali ke langit. Langit tembus ke bumi. Jadi tubuh kita terganti cahaya
Itulah resep zikir. Jadi jangan illa tak ada. Nah, karena itu sudah ditunjukkan masuk ke dalam kalbu. Jadi cahaya ini langsung tembus ke alam lauhil mahfuz, turun dia ke bumi. Nah, itu meliputi jasad kita. Nah, jadi kita sudah bertubuh cahaya. Berarti kalau sudah bertubuh cahaya ini tubuh apa nih? Tubuh akhirat. Baru kita bisa nampak alam-alam yang di luar alam dunia ini. Bagaimana orang bisa tahu bahwa alam dunia ini menipu? Nah, karena dia masuk ke alam yang lebih tinggi. Coba contoh begini, alam tidur itu alam nyata. Nah? Bagi orang yang tidur, ya, alam tidur itu alamnya nyata. Gue tanya orang tidur tuh, kenapa sampai dalam nyata tuh? Akal berfungsi, indera yang 5 berfungsi. Orang tidur tuh dia merasa nyata, karena akal fungsi. Kenapa? Ketika dia dikejar anjing dia lari. Fungsi akal tuh. Pandai manjat pohon apa? Kejar bangkit takut, berarti akal fungsi. Pandangan, panca indera pun fungsi. Dia hidup di alamnya nyata. Ketika dia terbangun daripada tidurnya, ketika dia terbangun dari tidur, masuk ke dimensi alam yang lebih tinggi, apa kata dia? Punya mimpi aku tadi. Udah. Kenapa? Dia sudah masuk alam yang lebih nyata daripada alam ini. Tapi ketika dia mimpi, dia merasa nyata. Ketika sudah masuk dia ke alam dunia, rupanya mimpi aku dibualkan mimpi itu. Bohongkan mimpi, mana ada anjingnya? Mana aku ketemu duit banyak ini? Tahu mana duitnya? Mimpi kan? Kenapa? Karena dia sudah masuk ke alam dimensi yang lebih tinggi. Bagaimana orang mau tahu bahwa dunia ini alam penipu, alam menipu? Tempat ditipu setelah kau masuk alam yang lebih tinggi dari alam dunia. Apa tuh? Alam akhir, baru komandan kau mau tertipu dulu. Karena dia dalam dunia, dia merasa dia alamnya. Maka zikir tembus ke dalam akhirat. Baru kau tahu kalian orang-orang ini semua kena tipu. Kenapa? Kau sudah masuk alam yang lebih nyata daripada alam dunia. Kenapa? Dimensi akhirat jauh lebih tinggi daripada dimensi dunia. Itulah dunia fata morgana. Maka kata Nabi, seperti wanita cantik. Makin tinggi Nabi, cantik dunia. Inilah yang ditakutkan Nabi. Hubud dunia, takut mah. Maka kenapa kita orang wali-wali Allah itu tidak tertarik dengan dunia? Kenapa? Dia masuk dimensi yang lebih tinggi. Coba contoh, kita lihat orang tidur, dia ngigau kan? Kau nih ngigau-ngigau ya? Kenapa? Kita masuk dimensi yang lebih tinggi. Karena kita sudah lebih nyata daripada dia. Dia itu alam nipu. Betul tak? Masuk ke dalam akhirat. Rupanya kau dunia ini kena tipu dunia. Habis kau, hancur kau. Amalan hanya dunia saja yang dibanggakan, kopiahnya, baju mahalnya. Ya, ini tak. Putih kopiah. Tapi tak ada pengaruhnya, label tak label dulu. Yang penting benarnya dikit ya. Jadi ukurannya, maka kita kesian, ya kan? Orang-orang yang beramal tidak dengan ilmu tuh, kalau kita masuk ke lebih dimensi yang lebih tinggi, apa yang kau kerjakan tuh? Siapa yang kau sembah nih? Kan? Coba kau masuk ke alam akhirat ini, orang sembahyang tak berilmu tuh. Yang menyembah ini binatang. Kenapa? Tak mengenal siapa yang disembahnya. Kok nyembah Allah tak kenal cahaya? Kata Allah, nyata aku di cahaya. Aku tak bisa kau kenal kau tidak ada cahaya itu. Cahaya itulah yang membuat kau bisa mengenal aku. Apa cahaya itu? Apa itu cahaya?
nyawa jasma, nyawa bisa kau hidupkan ada cahaya. Jangan cahaya langsung bayangkan, cahaya itu sumber kehidupan. Berarti cahaya itu apa? Rabbul Alam, Tuhannya alam. Beda ya? Tuhan alam artinya semua tercipta daripada cahaya. Berarti alam ini tercipta dari cahaya. Kau nak ke Tuhan yang sebenar-benar Tuhan, tak bisa menembus alam. Tuhan Rabbul Alam. Artinya apa Tuhan Rabbul Alamin? Itulah Nur Muhammad. Ganti tubuh kau. Tubat dilul badani saya kau. Tubat dilul roh saya nur. Tubat dilul nur saya sir. Wafi sir'a. Amin. Baik, habis. Untuk masuk ke piramid yang lebih tinggi, ini mengerucut makin sedikit. Ketika menerima ilmu banyak dari Sungai Ado, dari Awas, dari mana, dari ini banyak kan? Gak masuk ke yang Latifa 8, 9 gak banyak yang gugur. Kenapa? Bukan perkara gampang untuk bisa menembus alam Rabbi itu. Nah, itulah perjuangan sangat berat. Maka orang yang sukses itu orang yang istiqamah. Maka satu orang istiqamah lebih baik daripada 1000 orang karam. Ya, terpengaruh dengan korama-korama, pada terombang, pada apa. Itu karunia yang paling terendah. Karunia paling terendah itu koroma. Kenapa saya katakan karunia paling terendah itu koroma? Ya, karena kalau orang sudah masuk ke dimensi cahaya, kecepatannya itu sudah sangat dahsyat luar biasa. Kau bisa membaca Quran Kadim itu karena kau alam itu. Ya, kalau kau alam dunia, kau tidak bisa. Kenapa? Quran Kadim itu kecepatan masuk ke dalam kalbu kita itu sangat cepat. Kalau kau tidak bisa dengan kecepatan yang luar biasa, kau tak akan bisa membaca kalam itu. Contoh begini, kecepatan kita dengan kecepatan kereta api ini sama. Kayak gitu, cepatnya. Bisa nggak kita baca tulisan di kereta api? Bisa nggak? Coba kalau tahu kereta api cepat kalau begini, nampak nggak tulisan kereta api? Tapi ketika ini kalbu, Quran batin itu masuk ke dalam kalbu, percepat masuk dalam kalbu, kecepatan kita pun dengan kecepatan cahaya nampak tulisannya. Akan bimbing hati kita. Itu disebut Quran Kadim, tak bisa ditulis tapi bisa dibaca. Quran yang ini apa? Ada tulisannya, ada hurufnya, ada sebutannya, bisa dibaca. Tapi Quran Kadim tak bisa ditulis tapi bisa dibaca. Apa yang kita baca? Itu buka hakikat ini. Itulah cara membaca Al-Quran Apa? La tuharrik bihi lisanaka, tidak jalan. Jangan kau gerakkan lidahmu untuk membaca Quran itu. Artinya apa? Kau harus masuk dulu ke alam cahaya. Ya, ini kita sudah bicara cahaya nih, sudah luar biasa. Mati pasti selamat. Kalau kau bisa lebur ke dalam cahaya, maka zikir itu harus betul-betul cahaya itu tembus ke dalam jasmani ini. Allah. Itu bukan sembarang cahaya yang masuk itu. Baru berjalan hati itu bergerak dia. Ditunjukkan ini. Waktu kita duduk itu dibimbing. Kenapa? Kau membawa gelombang Rasul. Inilah yang diwariskan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak ada pondok pesantren. Coba Nabi Muhammad pernah dengar masuk pondok pesantren, pernah kuliah di Al-Azhar, tak pernah. Tapi kenapa Nabi Muhammad itu bisa memahami isi langit dan bumi ini? Kenapa? Dia menggandeng cahaya, dia menggandeng sumbernya itu. Itulah resepnya, tak ada lain. Bergerak batin itulah jadilah orang cerdas, banyak pengalaman. Kenapa? Banyak berjalan. Orang banyak dia di rumah, coba lihat, apa pengalaman apa didapat? Bahwa orang cerita misalnya, jangan cek sekawang tu, iyalah kali. Apa?
Nyaman durian tuh. Iya kali. Nah, kenapa? Tak pernah makan durian, tak pernah mandang sikawang, tak pernah mandang pinyo, tak pernah mandang mempawah. Kenapa? Dia di rumah terus. Nah, kenapa dia hebat? Wawasannya luas. Karena bergerak, nampak semua itu. Oh, ini muka, ini bukan manusia. Ini oh tak jelas nih. Ini bertanduk nih. Apa karena zikirnya benar bergerak itu tarekat. Kalau kau tak bergerak bukan tarekat namanya. Kau tarekat. Tarekat itu bahasa Arab, ingat ya. Tarek itu bahasa Arab jalan. Mau menuju ke alam roh, syariat ini tubuh kasar ini harus tarekat. Nah, tarekatnya apa? Baiat dulu, ditunjukkan zikir yang benar, sudah itu suluk. Habis suluk apalagi? Dia harus banyak-banyak amalan diam. Nah, baru ibadahnya luar biasa. Baru dia bisa memakai pakaian kebesaran Nabi. Baru kau warasatul anbiya, pewaris para nabi. Jadi dua ya, ada yang waris, ada yang amanah. Yang amanah banyak. Tim misalnya, tolong kau bimbing orang TPI. Nah ya, kau bimbing Kota Baru. Ini amanah, tapi yang mewariskannya tidak boleh banyak. Warisnya hanya satu, mursyid itu satu. Nah, ditunjukkan kepada orang-orang yang dipilih. Maka kita patuhlah kepada seorang guru mursyid. Kalau mursyidnya tak kita pandanglah wakil mursyid. Nah, ikutilah perkataannya, patuhlah kepadanya. Karena kau patuh kepada dia sama kau patuh kepada Allah. Saya rasanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini ada manfaatnya untuk kita semua. Ya. Jadi karena dia bergerak batin itu banyaklah pengalaman